Shalom Romo, Suster, Dewan Juri, dan teman-teman yang terkasih. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Elvin Laksana Kuswadi dari Paroki Hati Kudus Yesus Tegal. Dewan Juri dan teman-teman semuanya, setiap dari kita pastilah pernah mengalami situasi sulit dan penderitaan. Mungkin kita merasa sendirian, tidak memiliki siapa-siapa. Namun, sesungguhnya kita memiliki Allah yang selalu menolong dan mendampingi hidup kita. Dewan Juri dan teman-teman semuanya, sesungguhnya Allah yang menolong itu tampak dalam kisah Nabi Daniel yang dimasukkan dalam kandang singa. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Daniel dari kitab Daniel pada bab 6 ayat 1 sampai 28. Pada masa pemerintahan Raja Darius dari Media, Raja mengangkat para wakil raja dan di atas mereka ada 3 orang yang mengepalai mereka. Salah satunya bernama Daniel. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, maka raja hendak mengangkat Daniel menjadi pemimpin mereka. Para wakil raja yang lain menjadi iri, sehingga mereka berusaha menyingkirkan Daniel. Tetapi mereka tidak menemukan alasan satupun. Karena Daniel setia dan tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Lalu mereka berkata, "Kita tidak dapat menemukan suatu kesalahan apapun kepada Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah." Kemudian mereka menghadap raja dan berkata supaya raja mengeluarkan larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia kecuali raja, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Karena Daniel mengasihi Allah, ia tetap berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Lalu orang-orang bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menangkap Daniel dan memberitahukan hal ini kepada raja. Setelah raja mendengar kabar tersebut, ia sangat sedih dan mencari cara untuk melepaskan Daniel. Tetapi peraturan adalah peraturan yang harus diikuti. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu raja berkata kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Raja pun pergi ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan bergegaslah ia pergi ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tidak melakukan kejahatan."
Lalu raja bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena percaya kepada Allahnya. Raja juga memberi perintah untuk melemparkan orang-orang yang telah menuduh Daniel ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Kemudian Raja Darius membuat perintah baru bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Dewan juri dan teman-teman semuanya, setelah mendengar kisah Daniel tadi, tentu heran bukan? Siapa di antara kita yang tidak merasa takut dengan singa? Pastilah kita takut. Singa adalah binatang buas yang bisa memakan manusia. Namun, ketakutan itu tidaklah dialami oleh Daniel. Walaupun Daniel dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa, ia tidak merasa takut. Mengapa? Karena Daniel sungguh percaya kepada Allah. Daniel telah setia pada Allah, mengasihi Allah, dan menjalankan segala perintah Allah. Maka Allah pun juga pasti akan setia menjaga dan menyelamatkan Daniel. Allah tidak akan membuat Daniel berada dalam mara bahaya, bahkan bahaya di antara kumpulan singa-singa yang kelaparan. Dewan juri dan teman-teman semuanya, kita harus sungguh percaya seperti Nabi Daniel yang percaya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah tanpa syarat apapun. Kita memiliki Allah yang setia kepada kita, Allah yang tidak akan pernah Dia melihat anak-anaknya memohon pertolongan padanya. Allah kita adalah penolong terbaik dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan apapun, apalagi sekarang di mana kita berada di masa pandemi COVID-19 ini, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita berada dalam mara bahaya. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindungi, sebab Allah adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita yang tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Jadi mari kita sungguh percaya kepada Allah, karena Allah kita tidak pernah Dia melihat anak-anaknya berada dalam kesulitan dan penderitaan. Allah kita adalah Allah penolong terbaik dalam hidup kita. Demikian kisah Nabi Daniel di gua singa. Semoga dapat meningkatkan iman kita. Sekian dan terima kasih.